Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita di bulan ke-6 di minggu terakhir. Kita persiapkan hati kita. Kita tahu segala kebaikan Tuhan sungguh besar dalam hidup kita. Segala kasih setianya sangat besar dan berlimpah dalam hidup kita. Dan pada saat ini kita datang menghadap Tuhan, membawa hati kita, membawa hidup kita, mengucap syukur buat segala kebaikannya. Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita ambil waktu kita sejenak, kita bersatu dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami. Datang menaikkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Datang menaikkan penyembahan kami bagimu, Allah kami yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Raja kami yang mulia. Untuk segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau sangat baik dan teramat baik Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Raja yang mulia seperti Engkau. Pada saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami. Walaupun pada saat ini Tuhan kami belum dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami seiman dalam gereja kami, tapi kami percaya Tuhan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami dan untuk kemuliaan nama-Mu Yesus. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun ke atas setiap kami, memenuhi setiap rumah-rumah dari anak-anak-Mu Tuhan yang mengadakan ibadah pada saat ini. Biarlah Tuhan, biarlah Engkau ya Roh Kudus menjamah setiap kami, melawat kami, memenuhi hidup kami karena kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada saat ini. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Engkau sangat setia bagi kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami Yesus. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kita angkat pujian kita bersama-sama Bapak Ibu, katakan Bapa Kau setia. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat
dengan lebih sungguh lagi dan lebih lembut, katakan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tunjukkan kasih setiamu. Dia sangat baik bagi kita Bapak Ibu. Dia menyediakan segala yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Tapi dia selalu menyediakan yang terbaik bagi kita, sebab dia Bapa yang setia bagi kita. Dia sangat baik bagi kita. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Ya Yesus, kau setia, kau mulia, Bapa, kau sambil kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan bersama-sama dengan senang hatimu, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, setia, kau mulia, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, setia, kau katakan kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau renungkan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bisakah kita hitung segala berkat dan kebaikannya dalam hidup kita? Tidak ada yang dapat menghitung. Pernahkah kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup? Dia
Engkau telah mengangkat kita dari lumpur dosa, yang sudah membiarkan dan menguduskan hidup kita, melayakkan kita agar kita layak menjadi anak. Dan pada saat ini kita telah menyembah Tuhan. Kita adalah anak yang ditebus oleh. Mari kita angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan rindu mendengarkan penyembahan kita. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Ku ikuti panggilanmu, Tuhan setia sampai akhir hidup. Kini kami percaya kepadamu, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku sampai kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sedap. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidup. Ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya kepadamu, kami berserah Tuhan. Haleluya, haleluya, tiada Allah yang seperti Engkau di dalam hidup kami, Tuhan. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau perkasa. Engkau Bapa kami yang luar biasa. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau Bapa kami yang selalu memperhatikan kami, menjagai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah dan Raja yang mulia seperti Engkau, Yesus.
hanya dengan membawa hidup kami, hanya dengan percaya kepadamu dan berserah kepadamu Tuhan. Hanya itu yang dapat kami berikan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan memuji nama-Mu yang kudus. Biarlah sukacita surgawi memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini, mencapai dan melawat kami Bapa, memberikan sukacita yang lebih dahsyat lagi dari Engkau Tuhan. Sebab Engkau sumber sukacita kami, sebab Engkau sumber pengharapan kami, dan Engkaulah kekuatan hidup. Seperti Daud menari di hadapan-Mu, maka kami akan menari di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, pujian kami ini menyukakan hati. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Berikan sapa samping kiri kananmu, katakan, aku punya Tuhan yang sangat baik, aku punya Bapa dan Raja yang sangat baik bagi hidupku. Haleluya. Kita merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Amin Bapak Ibu. Kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Amin. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu.
memuji Tuhan, ingin memuji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita, Raja mulia. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku.
bagi Yesus kita, katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan persiapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami persiapkan hati kami Bapa pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Kau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan tersebut Tuhan tumbuh dalam hati kami. Sehingga Tuhan bibit firman-Mu tersebut Tuhan berakar, tumbuh, berbuah, menghasilkan buah yang manis dan berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami Tuhan Yesus dapat menjadi saksi-saksi di tengah kehidupan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan firman-Mu tersebut Tuhan menjadi rema bagi kami. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau selalu ada jalan yang Kau sediakan bagi kami. Haleluya, amin. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat besar. Sambil kita angkat tangan kita, katakan di hadapan Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalannya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya khususnya para pelayan Tuhan yang setia berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat
seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangannya sebaliknya, yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus. Dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.
Salam, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu, saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Melalui firman Tuhan sebentar yang akan kita dengar, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Sebentar Tuhan, sampaikan firman-Mu kepada kami. Urapi dan berkati firman-Mu buat kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dan berkati setiap jemaat-Mu yang melihat dan mendengarkan ibadah ini. Melalui ibadah online hari ini kami percaya hadirat Tuhan yang sama menjamah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Baik semuanya? Amin, puji Tuhan ya. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan Yesus Kristus. Damai dan sejahtera Tuhan memberkati saudara semuanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini yaitu dengan tema kuasa ketaatan akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Ini adalah kisah di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, yaitu Elia di tepi sungai Kerit. Pada zaman itu, pada saat itu, Elia sedang dicari oleh Raja Ahab. Banyak sekali usaha oleh raja yang jahat ini dengan istrinya Isabel, bagaimana caranya untuk membunuh Nabi Elia. Kenapa? Karena Elia terus menyampaikan nubuatan firman Tuhan kepada raja dan bangsa Israel yang saat itu hidup dalam dosa dan dosa. Tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan hal rohani, tidak mempedulikan hal-hal yang baik Bapak Ibu. Hari itu bangsa Israel pada zaman itu melakukan penyembahan-penyembahan berhala. Malah mereka mengundang nabi-nabi Baal. Dan mereka menyakiti hati Tuhan dengan semua ibadah-ibadah penyembahan berhala mereka. Dan pada zaman itu juga Tuhan pakai Elia untuk menegur mereka, untuk meluruskan jalan-jalan mereka, supaya mereka kembali bertobat berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Elia bernubuat, dikatakan di ayat yang pertama, 1 Raja-Raja 17 ayat 1, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin Bapak Ibu. Pelajaran rohani hari ini melalui ibadah hari Minggu ini adalah yang pertama, bahwa kita harus belajar seperti Nabi Elia di dalam masa-masa kesukaran, di dalam masa-masa ancaman di sekitarnya, tapi dia tetap menyatakan firman Tuhan. Dia tetap percaya firman Tuhan. Dia tetap mengalami kuasa firman Tuhan dalam hidupnya, dan dia belajar taat akan tuntunan firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ini pelajaran penting buat kita hari ini. Justru dalam masa-masa kesukaran ini Bapak Ibu, kita harus semakin hidup di dalam firman. Kita harus semakin percaya di dalam Tuhan. Dan kita harus belajar untuk terus mempraktekkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Lihat, dalam masa kesukaran sekalipun, Tuhan bisa sanggup membuka jalan buat Nabi Elia. Oleh nubuatannya, maka pada waktu itu kekeringan terjadi sampai lebih kurang 3,5 tahun. Dan itu pun dampaknya ada kepada Elia. Sering sekali memang Bapak Ibu, pelayanan-pelayanan yang diurapi melalui hidup kita, kadang-kadang ada dampaknya juga buat hidup kita. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan punya segala macam cara untuk menolong kita, seperti dia menolong Elia. Sungai Kerit Bapak, sungai Kerit ini adalah cabang sungai yang kecil di antara sungai Jordan yang besar.
Jadi sebenarnya saking kecilnya Sungai Kerit ini, maka di Alkitab hanya satu kali ini saja ditulis atau diceritakan di Alkitab. Sungai Kerit. Kalau Sungai Jordan banyak sekali ditulis di Alkitab. Saking kecilnya Sungai Kerit ini, maka Sungai Kerit ini hanya satu kali diucapkan di Alkitab, yaitu di dalam sejarah atau cerita atau kisah daripada 1 Raja-Raja pasal 17 ini. Apa artinya Sungai Kerit? Sebenarnya arti nama asli daripada Kerit artinya adalah pemisahan, memotong, memisahkan. Jadi sebenarnya kalau kita hidup hari-hari ini dan Tuhan membawa kita kepada suatu keadaan seperti Sungai Kerit, serba sedikit, serba pas-pasan, tetaplah mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Sungai Kerit ini jadi berkat buat Elia. Hal yang sama dengan kita hari-hari ini. Puji Tuhan. Justru sebenarnya Elia dibawa Tuhan di tepi Sungai Kerit ini untuk mempersiapkan Elia, karena masih panjang waktu yang akan dilewati oleh Elia. 3,5 tahun Bapak Ibu. Berapa lama di tepi Sungai Kerit kita nggak tahu. Apa arti Sungai Kerit dalam hidup saya dan saudara? Yaitu tempat yang kecil, tempat yang tersembunyi, yang tidak terkenal. Sungai Kerit hanya satu kali ditulis di Alkitab ini Bapak Ibu. Saking tidak terkenalnya. Tetapi justru di tepi Sungai Kerit inilah Elia mendengarkan tuntunan Tuhan yang berikutnya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus banyak duduk di hadirat Tuhan. Mungkin Elia duduk di situ sambil mendengarkan aliran sungai yang kecil itu. Itu sungai kecil Bapak Ibu. Dia mendengarkan lalu dia mulai datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Dia mulai mengalami Tuhan dan dikuasai roh Tuhan dalam hidupnya. Dan dia mendapatkan tuntunan Tuhan. Hari-hari ini kita harus mau belajar banyak duduk di tepi Sungai Kerit hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tempat yang biasa, tempat yang kecil, tempat yang terpencil, hanya kita dengan Tuhan. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, itu artinya Sungai Kerit Bapak Ibu. Artinya itu persiapan, artinya kita dipisahkan. Kerit artinya pemisahan, dipotong kita, dipisahkan dari orang-orang di sekitar kita yang mungkin tidak terlalu peduli dengan anugerah dan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, apa Sungai Keritmu hari-hari ini? Apa yang kau harus lakukan dalam Sungai Keritmu? 2. Yang pertama, mengucap syukurlah apapun yang kau alami di tepi Sungai Keritmu hari ini. Amin. Mengucap syukur. Enak tidak enak, mengucap syukur. Sedikit atau sedikit, tetap mengucap syukur. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, justru di dalam masa-masa sekarang inilah kita semakin banyak dekat dengan Tuhan. Duduk di hadirat Tuhan supaya kita menangkap firman-Nya. Setelah Elia mendapatkan firman-Nya, maka dia taat kepada firman itu dan mujizat-mujizat terjadi dalam hidupnya. Luar biasa Bapak Ibu. Tuhan ini ajaib. Artinya begini. Kenapa Elia sampai dibawa ke situ Bapak Ibu? Kenapa bukan ke tempat yang lain? Rupanya Sungai Kerit ini juga menjadi persembunyian bagi Elia. Saudara tahu di dalam 1 Raja 18 ayat yang ke-12, ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja 18 ayat ke-10. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan Tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Pada saat itu, zaman itu, hari-hari itu, minggu-minggu itu, bulan-bulan itu, Elia paling dicari sekali oleh Raja Israel. Tapi Tuhan menyembunyikan Elia di tepi Sungai Kerit. Luar biasa. Tuhan bisa menyembunyikan hidupmu dan hidupku dalam naungan perlindungannya. Amin Bapak Ibu. Tuhan bisa menyembunyikan kita di dalam hadirannya supaya kita terhindar dari orang-orang yang jahat. Itulah Sungai Kerit Bapak Ibu. Sungai Kerit itu berbicara tentang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sungai Kerit itu berbicara tentang hal-hal yang kecil yang kita lakukan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mengucap syukurlah akan Sungai Keritmu hari-hari ini. Mungkin hidupmu pas-pasan, makanmu pas-pasan hari-hari ini. Tidak apa-apa, tetap mengucap syukur Bapak Ibu. Karena saya tahu
Tuhan sedang menyembunyikan kita di sana. Kitab Amsal berkata begini Bapak Ibu. Amsal pasal 22 ayat 3. Seorang bijak kalau melihat malapetaka, maka bersembunyilah ia. Amsal 22 ayat 3 dikatakan, orang bijak itu kalau melihat malapetaka di depan, maka dia bersembunyi. Elia bukan karena takut Bapak Ibu, tapi justru Tuhan menyembunyikan dia untuk sebuah persiapan ke depan. Sering sekali Tuhan membawa kita masuk dalam hadiratnya, sebenarnya mempersiapkan kita. Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan di depan. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya, apa yang Tuhan lakukan kepada Elia, dia bertanggung jawab. Lihat, bukan hanya air yang dia minum, tapi pagi dan petang Tuhan menyuruh burung gagak untuk mengantarkan makanan daging dan roti kepada Elia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Burung gagak Bapak Ibu. Saudara tahu burung gagak? Yang pertama, burung gagak ini adalah burung yang haram. Di kitab Imamat dikatakan, Imamat pasal 14 ayat 14. Imamat pasal 14 ayat 14 berkata, bahwa burung gagak adalah burung yang haram, yang dilarang Tuhan dimakan oleh orang Israel. Yang kedua, burung gagak ini adalah burung yang liar Bapak Ibu. Yang ketiga, burung gagak ini adalah burung yang rakus. Rakus berarti pelit Bapak Ibu. Orang rakus itu pelit. Karena orang rakus itu maunya untuk dirinya, nggak mau membagi kepada orang lain. Saya percaya di antara kita tidak ada yang pelit, amin. Orang Batak bilang holit. Ngomong kanan kirimu, jangan holit bilang. Tuhan Yesus itu tidak pernah holit Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu selalu baik. Tapi lihat, justru burung yang begini yang dipakai Tuhan. Kenapa bukan burung Raja Wali, burung merpati atau burung yang lain yang lebih baik? Kenapa Tuhan pakai burung gagak untuk mengantarkan makanan? Saudara tahu makanan apa yang paling disukai burung ini? Daging. Tapi justru Tuhan menyuruh burung gagak membawa daging dan roti kepada Elia. Apa artinya? Hari-hari ini Bapak Ibu, dalam situasi kondisi kehidupan kita, mungkin kita sedang terjepit dengan keadaan ekonomi. Makan dan minum kita susah. Tapi saya percaya, kalau kita belajar mengikut tuntunan firman Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan mujizat burung gagak dalam hidup kita. Artinya, Tuhan bisa berkuasa untuk membuat orang-orang di sekitar kita yang kelihatannya tidak mungkin menjadi berkat buat kita, tapi Tuhan bisa pakai. Itu saya alami banyak Bapak Ibu. Keluarga saya alami banyak. Ada orang-orang di sekitar kami yang sepertinya tidak ada kelihatan untuk bisa menjadi berkat buat kita, tapi Tuhan bisa pakai. Itu artinya burung gagak. Artinya ada orang-orang di luar kita. Artinya ada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Tiba-tiba ketemu dengan kita. Tiba-tiba dia memberikan kita berkat. Dan sebagainya. Amin. Artinya Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk memberkati saudara. Untuk menolong saudara. Kalau saudara percaya. Bahkan burung gagak ini juga berbicara sebenarnya tentang rohani, kekhawatiran. Kenapa? Karena di dalam Lukas pasal 12 dikatakan begini. Lukas pasal 12, Yesus berkata begini. Lukas pasal 12 ayat yang ke-24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Ini Tuhan Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran Bapak Ibu. Maka untuk itu, mari kita belajar untuk tidak khawatir. Jangan sampai kekhawatiran itu mengikat hidup kita. Ciri-ciri orang yang khawatir adalah orang yang tidak punya iman di dalam hidupnya. Kalau engkau punya iman yang teguh, tidak mungkin engkau khawatir dalam hidup. Itu artinya burung gagak Bapak Ibu. Saya percaya engkau akan alami itu. Amin Bapak Ibu. Engkau akan alami mujizat yang tidak mungkin. Mujizat yang mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini burung gagak dipakai Tuhan Bapak Ibu. Pagi dan petang. Artinya Tuhan bertanggung jawab kepada kehidupan Elia.
sepanjang dia ada di tepi sungai Kerit. Kalau engkau taat kepada Tuhan dan firman-Nya, maka pemeliharaan Tuhan akan tetap dalam hidupmu dengan cara yang ajaib. Bukan bagaimana caranya Tuhan menolongmu, tapi bagaimana engkau tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Orang Batak bilang, "Dang adong nasotar patupa di Batak." Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara harus percaya itu. Amin. Jangan batasi Tuhan. Jangan batasi dirimu. Mungkin engkau merasa engkau terbatas, tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas, maka Dia bisa membuat batasanmu menjadi tak terbatas. Amin. Lihatlah Tuhan. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia tahu dirinya sangat terbatas kepada Goliat yang besar. Tapi Daud melihat Tuhan yang tidak terbatas, maka dia bisa mengatasi kebatasannya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Lihat yang berikutnya, ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 17 ayat ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan alam yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu kepadaku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Luar biasa. Ini yang disebut pertanggungjawaban Tuhan dalam hidup kita. Setelah sungai Kerit itu kering, Tuhan memberikan jalan mujizat lagi buat Elia. Tetapi Tuhan caranya luar biasa. Elia disuruh bukan kemana-mana, bukan ke tempat yang lebih enak, yang lebih baik, atau ke raja dan sebagainya, ke bangsawan, atau kepada orang yang kaya. Tidak. Tuhan menyuruh Elia justru ke wilayah Sidon, Sarfat. Saudara tahu Sarfat itu? Sarfat itu wilayah Sidon yang di luar Israel. Dan saudara tahu, istri Ahab, raja Israel yang jahat, yaitu Isabel. Isabel itu asalnya dari Sarfat, dari Sidon. Tapi Tuhan berkata kepada Elia, "Pergi berangkat ke sana." Elia tidak bertanya, dia taat kepada firman Tuhan. Makanya tema khotbah hari ini adalah kuasa ketaatan kepada firman Tuhan. Kalau engkau belajar taat kepada firman Tuhan, maka engkau tidak akan pernah ragu untuk mentaati Tuhan. Sekalipun kelihatannya secara logika nggak masuk akal. Amin Bapak Ibu. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak masuk akal. Kita nggak bisa mengerti jalan-jalan Tuhan Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Hanya percaya. Yesus berkata, "Percaya saja." Elia berangkat. Dan orang pertama yang dia jumpai setelah dia masuk di gerbang Sarfat itu adalah seorang janda. Luar biasa Bapak Ibu. Seorang janda. Janda ini kan ya identik ya orang yang sedang kekurangan, orang yang mengalami kehidupan yang tidak enak, sedih ditinggalkan suami. Tapi justru Tuhan pakai. Artinya Bapak Ibu, hari-hari ini sekalipun Tuhan menyuruh kita melakukan sebuah ketaatan yang tidak mungkin, taat saja, percaya saja, lakukan saja. Karena di balik ketaatanmu itu Tuhan sedang menyiapkan mujizat
yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Rupanya janda ini berkata kepada Elia ini, kami tinggal segenggam. Tinggal segini Bapak Ibu, segenggam. Dan minyak sedikit. Dia bilang begini, kami kumpulkan kayu, bakar roti, makan lalu mati. Artinya itu adalah makanan terakhir bagi janda dan anaknya ini. Tapi lihat, Elia berkata, buat dulu kepadaku. Maka janda ini taat. Dia membuat roti itu lebih dahulu kepada hamba Tuhan. Maka mujizat pun terjadi. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Setia, Bapa, kau mulia. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita angkat pujian kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu tepat, terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu tepat, terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu tepat, terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Hanya Kau yang layak ku Hanya Kau yang Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati setiap jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, jikalau ada umat-Mu saat ini sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, baik pergumulan keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan sebagainya, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar mujizat sungai kerit itu terjadi. Mujizat-mujizat-Mu terjadi dalam hidup umat-Mu Tuhan, yang menolong mereka Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan umat-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan, buka jalan buat umat-Mu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar seperti Nabi Elia, taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan membuat kami sekarang ada di tepi sungai Kerit, belajar dalam segala apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau taat, tekun, dan setia Tuhan. Dan juga kami percaya Tuhan, belajar untuk menghargai orang lain, belajar menghargai nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam hidup kami. Dan berkat anugerah-Mu turun dalam hidup umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, jemaat-jemaat yang Tuhan Yesus kasih, hamba-hamba Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan bukalah hatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara, sampai nanti kita diangkat dalam kemuliaannya di awan-awan, dan kita akan hidup dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.